Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Soleha, NIM saya 0402521039. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya sedikit memaparkan tentang proyek virtual laboratory LabGen yang telah saya buat untuk tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam pembelajaran IPA dan Inovasi dalam pembelajaran IPA. Pertama, mula-mula kita klik Start, kemudian kita akan diarahkan ke menu login, kita isikan misalkan Siti Soleha. Kemudian kelas 12, karena materinya kelas 12, kita pilih asal sekolahnya dari SMAN 1 Sumber misalkan ya. Kita lanjut. Nah, nanti di sini akan nongol ada selamat datang Siti Soleha kelas 12 dari SMAN 1 Sumber. Kamu bisa memilih menu di samping untuk belajar. Ini ada pendahuluan, materi, panduan praktikum, LabGen, room evaluasi. Kita klik pendahuluan terlebih dahulu untuk melihat materinya. Nah, pada pendahuluan ini ada pengantar, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian ini ada pengantar, apa itu bioteknologi. Nanti kita klik materi. Nah, apabila adik-adik atau siswa ini juga bisa mengakses, misalkan ada keperluan mendadak, bisa klik ini, silang klik. Namun di sini diberi pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Apabila jika iya, nanti akan otomatis logout sendiri. Kalau misalkan tidak, jadi akan tetap seperti ini. Nah, ini materinya ada tentang bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, dan download suplemen dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan ini ada keju, kemudian roti, tempe, kecap. Ini merupakan salah satu contoh dari teknologi konvensional. Ini sebelum kita masuk ke materi ini, kita bisa klik gambar ini. Ini ada gambar keju. Nah, ini nanti akan muncul keterangan apa itu keju dan pembuatannya seperti apa. Kita bisa kembali untuk kembali ke tadi. Untuk materinya kita bisa klik lagi di teknologi konvensional materinya. Ini ada menu materi. Apa itu bioteknologi konvensional, kelebihan kekurangan. Kita bisa klik lanjut. Ini ada peta konsep dari bioteknologi konvensional apa saja contoh-contohnya. Nah, ini kebanyakan yang ditekankan ini ada cuka, tempe, kecap, roti. Kita bisa klik lanjut menuju ke bioteknologi modern, ada definisinya, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kita bisa klik lanjut, ada bagian peta konsepnya juga, ini bagian contoh-contohnya. Dan lanjut, karena aplikasi ini berbasis akan membahas tentang prinsip-prinsip juga, ini dapat beberapa teknik dalam bioteknologi modern, ada isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, kemudian DNA plasmid. Nah, untuk menu selanjutnya kan ini download. Nah, download kita bisa akses dari sini. Kita kembali ke menu materi, kita klik akses dari sini saja. Download suplemen pembelajaran. Nah, downloadnya itu bisa di Google Drive atau siswa bisa melalui QR code ini. Selanjutnya kan ada panduan, nanti siswa bisa klik panduan, nanti klik bagian sini, nanti akan langsung terkoneksi dengan mesin panduan atau bisa lewat home. Lagi kita lewat home, kita ke panduan praktikum, kemudian ini panduan praktikumnya. Apabila ada ini, klik panduan praktikum. Klik kembali untuk
kembali menutup, ya kembali apabila ingin kembali ke menu bioteknologi modern, kita klik mulai. Ini ada laporannya ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah ini kita diberitahu oleh laborannya bahwasanya ada 2 acara praktikum, yakni semangat tanpa biji dan isolasi DNA plasmid pada bakteri. Bila kita siap, akan masuk ke tutorial berikutnya. Kalau belum, nanti ini akan tertutup lagi. Kita mulai panduan lagi, kita klik siap. Wah, hebat sekali. Silakan kalian klik button di bawah untuk menuju lab can room ya. Kalau misalkan masih belum siap, kita bisa klik kembali untuk menuju ke panduan lagi. Kemudian kita klik lab can room. Oke, nah pada bagian lab can room ini ada 2 acara praktikum, yaitu acara praktikum semangka tanpa biji dan acara praktikum isolasi DNA plasmid. Ini klik lanjut apabila praktikumnya sudah dilampaui. Ini kita klik acara praktikumnya yaitu semangka tanpa biji. Nanti akan langsung diarahkan menuju ke ruang laboratorium semangka tanpa biji. Ini apabila diklik akan menuju ke panduan praktikum, kemudian ini ada judulnya, nanti akan muncul judul acara praktikum itu apa, membuat semangka tanpa biji dengan larutan colchicine 0,05%. Kita tinggal close, kemudian kita juga bisa mengetahui tujuan praktikumnya apa untuk membuat semangka tanpa biji dengan larutan colchicine. Di sini juga ada dasar teorinya. Karena dasar teorinya cukup banyak, jadi siswa bisa scroll ke bawah membaca tentang materi terkait acara praktikum ini. Kemudian ada alat dan bahannya, ini alatnya, kemudian bahan-bahannya tersedia. Kita close, kemudian setelah itu ke hipotesis. Hipotesisnya adalah ini ada H1 dan H0. Kemudian kita ke prosedur kerja. Nah, untuk prosedur kerja ini kita klik, dilihat. Kemudian ini ada beberapa prosedur kerjanya. Kemudian ini ada banyak sekali prosedur kerjanya. Kemudian kita juga bisa klik go to garden. Nah, uniknya kalau di aplikasi ini harus sesuai urutan. Jadi kita harus klik open. Berarti ini ada open, kita klik. Kemudian ini ada alat dan bahan yang terkait. Ini ada biji semangka, kemudian ada biji semangka lagi, ada larutan kimia, pipet, dan lain sebagainya. Kita klik. Sistemnya adalah sistem klik, nanti ini akan muncul. Nanti tinggal klik-klik saja. Itu tadi agak loading ya, karena tergantung koneksi. Nah, ini akan berpindah-berpindah sendiri. Kita harus melaluinya. Kita tinggal klik-klik saja, sangat mudah, tapi siswa bisa mengetahui. Ternyata ada alat-alat yang harus diambil, kemudian kita juga klik potnya untuk turun ke meja. Nah, langkah yang pertama kita lihat di sini harus apa siswa. Ini proses biji semangkanya, kita klik biji semangkanya untuk direndam ke larutan colchicine. Setelah direndam, kita klik kembali biji semangkanya, sudah direndam selama 24 jam, kita geser waktunya ke 24 jam, kita klik, lalu letakkan di cawan PT. Nanti setelah itu kita akan masuk ke proses penetesan larutan colchicine mulai dari hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4. Ini kita tinggal klik pipetnya untuk diteteskan. Setelah diteteskan, kita klik kembali pipetnya untuk kembali ke tempat semula. Ini sebanyak 6 tetes. Kemudian kita akan, nah setelah itu langkahnya kan setelah diulangi, ini lakukan langkah ketiga, kemudian proses biji semangka. Kita klik biji semangkanya, klik,
kita akan proses tanam. Ini biji semangka sudah menjadi tetraploid atau 4N karena sudah ditambahkan dengan larutan kolkisin. Dan kita juga karena biji yang semangka yang 2N juga harus ditanam secara bersamaan. Kita klik, kemudian setelah itu kita akan pergi ke garden. Karena tidak mungkin menanam di dalam ruangan lab. Nah, ini kita sudah berpindah ke garden. Ini ada info. Kita klik untuk melihat perkembangan selanjutnya. Klik next. Kita klik next. Ini kan yang sudah ditanam oleh kita kan. Kemudian ini yang 4N, 2N. Setelah itu tumbuh kecambahnya. Kemudian nah, ini tinggal klik-klik aja, next. Sudah 4N. Nah, ini ada info kembali. Cari tahu tentang alasan mengapa semangka 4N dan 2N ini harus ditanam pada waktu yang bersamaan. Apakah tujuannya? Itu bisa dijadikan untuk pembahasan. Kita klik next untuk melihat perkembangannya. Ini karena kendala sinyal ya, loading. Kemudian ini sudah tumbuh semangkanya. Nah, setelah tumbuh kita belah, ini tanpa biji, sedangkan yang 2N ini masih ada bijinya. Ini ada informasi lagi, klik finish untuk menuju hasil praktikum. Kita klik finish, kemudian kita pergi ke meja kerja, ke laboratorium lagi, kemudian kita baru bisa klik hasil. Nah, ini hasilnya untuk semangka A dan semangka B. Maksudnya adalah ini semangka 4N dan semangka 2N. Ini hasilnya, gambarnya, dan ternyata kesimpulannya adalah kolkisin 0,05% dapat membuat semangka tanpa biji. Itu hasilnya. Kemudian kita klik pembahasannya. Apa saja poin-poin pembahasannya? Apa yang dimaksud dengan fluidisasi sampai semuanya. Kemudian kita juga ada kesimpulannya bahwa ternyata perendaman biji semangka ini dengan larutan kolkisin dapat membuat biji semangka 2N menjadi 4N. Seperti itu. Kemudian ini adalah tugas kelompoknya atau tugas proyek siswanya. Ini sudah ada rincian tugasnya. Jadi siswa walaupun sudah disajikan dari judul sampai kesimpulan, itu siswa tetap harus membuat secara lengkap hasil laporannya. Nanti hasil laporannya dikirim dalam bentuk PDF formatnya, dan ini untuk link pengumpulan tugasnya via Google Drive. Seperti itu, tinggal kita close. Apabila sudah, nanti kita pergi kembali ke judul. Nah, untuk pergi kembali ke judul untuk ke praktikum kedua, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih isolasi DNA plasmid. Nah, ini untuk yang isolasi DNA plasmid kita kalau misalkan kita melakukan keseluruhan dari praktikumnya, ini videonya bakal lama. Nanti saya letakkan saja link di deskripsinya. Ini setelah melakukan lab gendron, kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini kita bisa klik menunya evaluasi. Melalui ini, kalau untuk evaluasi semangka tanpa biji, ini Google Form-nya bisa langsung diakses oleh siswa, juga bisa langsung diakses. Kemudian apabila sudah, siswa akan diarahkan untuk mengisi kesan dan pesan tentang virtual laboratory via Google Form juga. Kemudian kita lanjutkan, bahwasanya ini diingatkan kembali bahwa siswa punya tugas kelompok yang harus dikumpulkan melalui Google Drive. Kemudian ini adalah kontak us, nanti apabila ada permasalahan terkait acara praktikum atau ada yang ingin ditanyakan, siswa dapat mengaksesnya dari sini. Kemudian ini ada juga daftar pustaka yang dipakai dalam penelitian ini.